Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan ke-11 di mata kuliah Etika Profesi, ini ada materi tambahan yang nantinya dari materi ini Anda diminta untuk membuat materi yang serupa, namun secara topik mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi mohon bisa disimak dengan baik karena nanti kuis besarnya itu adalah membuat video seperti yang saya buat pada materi ke-11 ini. Oke, langsung saja di sini saya akan share screen. Jadi materi hari ini itu seputar profiling dari profesi bidang DKV. Ya, namun perlu diketahui bahwa profesi yang nantinya Anda pilih itu adalah sebuah profesi yang tidak berdiri sendiri. Jadi profesi Anda itu adalah profesi yang sifatnya kolaboratif. Jadi untuk hasil yang maksimal, biasanya Anda itu membutuhkan bagian-bagian disiplin ilmu yang lain, ya. Namun juga tidak menutup kemungkinan Anda itu berdiri sendiri. Namun esensi yang bisa kita ambil dari quote ini adalah bagaimana untuk mencapai sebuah hasil yang besar itu dibutuhkan suatu kolaborasi. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi menjadi seorang animator, khususnya di animator 2 dimensi. Nah, sebelum kita fokus ke profesi animator itu sendiri, kita pahami disiplin ilmu yang melatar belakangi animator ini lahir, ya. Jadi animator itu terlahir dari sebuah disiplin ilmu tentang animasi. Nah, animasi itu apa? Animasi itu adalah sebuah penciptaan ilusi gerak. Ya, jadi ilusi gerak itu diciptakan karena telah adanya susunan gambar yang telah diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan sebuah gerakan. Jadi mata kita menangkap adanya sebuah ilusi yang menyebabkan sebuah gambar objek tertentu yang dia itu adalah objek mati, ya, misalnya gambar kotak gitu ya. Kemudian kotaknya itu ada beberapa gambar terkait kotak itu dan ada beberapa sequel pergerakan. Misalnya kotak itu secara perlahan digambar bergerak dari sisi kiri ke kanan. Nah, kemudian di situ gerakan itu terdiri dari 12 gambar yang masing-masing ditata sesuai dengan ketentuan sehingga ketika gambar itu disusun kemudian digerakkan itu menciptakan sebuah ilusi gerak. Itu basicnya. Nah, kemudian untuk bagaimana sebuah objek yang digambar dengan teknik animasi tadi itu bisa menciptakan suatu ilusi yang nyata, ilusi yang benar-benar natural gitu ya, natural. Nah, itu maka harus seorang animator itu harus menguasai namanya 12 prinsip animasi. Di 12 prinsip animasi ini nantinya seorang animator itu akan
mengerti terkait dasar gerakan, pengaturan waktu, style visual, dan teknik perancangan animasi itu sendiri. Jadi itu. Kemudian kita bisa lihat di sekeliling kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menikmati karya-karya animasi, baik yang itu diciptakan oleh Indonesia ataupun dari luar negeri, ya. Seperti di sini ada Doraemon, One Piece, kemudian My Neighbor Totoro, ya, Ghibli. Nah, itu juga sebuah bukti bahwa ketika kita menekuni sebuah disiplin ilmu animasi ini, ternyata bisa menghasilkan karya yang menghasilkan, seperti karya-karya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita akui bahwa proses perancangan animasi itu tidaklah mudah, jadi butuh banyak waktu. Kemudian di sini animator adalah seseorang di balik layar dari sebuah karya animasi. Jadi bagaimana suatu gambar yang statis itu tadi bisa menjadi bergerak itu karena adanya sosok animator. Nah, ini adalah poin definition dari profesi animator. Jadi nantinya ketika Anda sekalian ini telah menentukan profesi tertentu, coba Anda sekalian ini mendefinisikan profesi itu. Ya, seperti yang telah saya coba definisikan di slide pertama ini. Nah, kemudian yang kedua, Anda diminta untuk menjelaskan skill. Skill apa yang dibutuhkan untuk seseorang itu memilih profesi sebagai seorang animator, khususnya 2 dimensi. Yang wajib itu adalah menguasai 12 prinsip animasi. Karena dengan prinsip itu nantinya seorang animator akan bisa menghasilkan sebuah karya animasi. Kemudian secara teori kita sudah mengerti dan paham. Selanjutnya kita harus juga menguasai software penunjang dalam pembuatan karya animasi, khususnya 2 dimensi di sini yang umum digunakan oleh studio-studio besar, ya, seperti After Effects, Adobe Animate. Nah, kemudian juga ada Adobe Illustrator, Photoshop. Nah, itu juga harus dikuasai. Kemudian seorang animator juga kedepannya itu bisa bekerja secara individual atau tim, ya. Jadi karena ya kita tahu bahwa desain itu adalah sebuah kolaborasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah seorang animator itu harus memiliki daya kreativitas dan imajinatif yang tinggi. Nah, itu skill yang harus dimiliki oleh seorang profesi animator 2 dimensi. Selanjutnya, di sini saya diminta untuk menunjukkan bagian sebelah mana ya yang menarik dari profesi animator, ya, animator 2 dimensi. Nah, ada 3 poin yang saya tangkap di sini adalah hal yang mengasihkan, hal yang menyenangkan adalah kemampuan kita dalam menciptakan sebuah ilusi gerak. Jadi kita seakan-akan menjadi Tuhan, gitu ya, pencipta. Kita bisa menghidupkan benda-benda mati lewat teknik animasi tadi, ya. Dengan ilusi gerak, objek mati bisa seolah-olah hidup. Kemudian kita dengan bebas bisa menciptakan animasi yang imajinatif, ya, sebuah visual yang tidak mungkin itu bisa muncul di kehidupan sebenarnya.
Jadi itulah keunggulan dan hal yang menarik dari seseorang yang memiliki atau memilih profesi menjadi seorang animator. Kemudian yang tidak kalah menarik juga itu adalah explore 12 prinsip animasi. Ya, jadi kita bisa mencoba-coba beberapa prinsip-prinsip yang kita coba tadi, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hal yang mungkin dianggap salah persepsi oleh masyarakat awam. Nah, itu biasanya ya animasi itu sangat berat. Ya. Animator itu pekerjaannya sering lembur dan lain sebagainya. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi informasi, semua itu sudah ditunjang oleh teknologi ya. Kalau dulu harus menggambar satu-satu, sekarang antara gambar kipus 1, kipus 2 ya, gambar kunci itu untuk in between-nya atau gambar antara, nah, itu sudah bisa dilakukan secara otomatis karena sudah ada perkembangan teknologi. Nah, itu juga perlu diketahui. Oke, selanjutnya adalah contoh bisnis yang sudah sukses, ya, sudah berhasil, yang menginspirasi animator 2 dimensi itu. Di sini bisa dilihat ada Dikai, ya, Dikai Motion. Nah, Dikai Kwon adalah seorang ilustrator, motion designer dari Korea Selatan yang tinggal di New York. Dikai Kwon memiliki akun yang bernama Dikai Motion. Nah, Anda sekalian bisa memfollow ya untuk bisa tahu profesi animator 2D itu seperti apa, ya, kedahsyatannya yang menarik tadi, sehingga animasi ini layak untuk dihargai dan kita bisa hidup dari profesi animator ini. Tuh ya, bisa dilihat di Instagram, YouTube maupun di Dribble. Ya, di akun ini kita juga bisa melihat breakdown-nya, ya, tahapan-tahapan dari bagaimana ilusi gerak itu bisa terlahir. Ya, kita bisa belajar banyak di sini. Nah, itu. Selanjutnya di sini ada AI Script. Ya, di sini terdapat trik and tips dalam belajar animasi menggunakan software After Effects. Ya. Oke, selanjutnya ada ini animasi nopal, ya. Ini salah satu bukti bahwa kreator atau animator 2D itu bisa hidup sukses menjadi seorang animator, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah career option dari animator 2D. Jadi kita bisa berprofesi murni sebagai animator 2D untuk membuat film animasi. Kedua, kita bisa jadi freelancer di berbagai proyek, ya. Jadi kita kerja lepas gitu ya, based on proyek gitu ya, atau based on project. Ya, kita bisa bantu dari sisi animasi, proyek branding, iklan, bumper video, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian juga ada animator 2D di studio games, ya, biru iklan, dan masih banyak lagi yang membutuhkan profesi ini ya, sesuai dengan
kebutuhan. Oke, kemudian ini ada gambaran terkait animator 2D ini seperti apa rate gajinya di lingkungan Indonesia ya, Malang dan sekitarnya di antara 4 sampai 7 juta. Dengan posisi ketika kita menjadi seorang yang baru masuk ya, jadi animator junior ya, kemudian senior, dan jadi production designer di situ. Oke, itu adalah gambaran terkait profiling profesi animator 2D. Selanjutnya Anda diminta untuk membuat video seperti yang saya lakukan tadi. Dan Anda pilihlah salah satu profesi di bidang DKV yang ingin Anda angkat stop video pada kuis besar. Yang Anda review seperti yang sudah saya berikan contohnya tadi. Dengan deadline 1 Desember pukul 5 sore. Yang nantinya di-upload di MS Team seperti biasa. Nah, saya merekam ini semua dengan menggunakan MS Team. Caranya sangat mudah. Coba Anda buat channel baru. Ya, channel baru itu membernya isinya cuma Anda aja. Selanjutnya Anda pilihlah Meet, ya, Meet online sekarang gitu. Kemudian Anda namai judul Meet itu apa, misalnya kuis besar 3 gitu. Kemudian setelah selesai Anda oke, di situ Anda akan melihat wajah Anda sendiri. Selanjutnya Anda bisa cari opsi record. Nah, setelah Anda record, Anda silahkan share screen, ya, share screen PPT Anda. Nah, kemudian Anda siap untuk mempresentasikan apa yang ada di PPT Anda. Setelah selesai, Anda jangan lupa menekan stop record ya, yang ada di opsi yang sebelumnya Anda lakukan. Nah, setelah itu Anda bisa me-leave Meet online-nya, sehingga nanti rekaman itu akan muncul di general chat yang ada di channel yang Anda buat. Nah, jadi sangat mudah dan besaran video juga tidak terlalu besar. Itu aja tips dan trik dalam kuis besar yang ketiga ini. Terima kasih.